Barengan sama Oracle Card Indonesia kita bakalan baca teman-teman ya, untuk kalian semua teman-teman Pisces dimanapun kalian berada. Siapa sih yang sekarang ini lagi ngeliatin kamu mungkin dari jauh atau mungkin dari dekat ya, dan dia tuh ngerasa banget ya, namanya nyesel dan nyesek banget ya ketika barengan sama kamu justru dia nggak menghargai atau justru mungkin ngapain lah gitu ya, bikin ulah lah atau kayak gimana. Nah kita lihat nih ya, buat teman-teman Pisces, this is a timeless general reading, so anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati ya, dan ngajakin teman-teman juga boleh ya, apalagi diajakin buat subscribe. Nah ya, jangan cuma di channel ini aja tapi juga channel lainnya dari Oracle Card Indonesia ya, di deskripsi ada semua, lalu juga di bio juga ada semua ya. Oke, teman-teman yang mau pada private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian juga boleh kontak ke email ada di oraclecardindonesia@gmail.com. Cuman kondisi berlaku ya, dan juga ada nomor WhatsApp yang tertera di deskripsi ataupun di bio-nya Oracle Card Indonesia. Oke, yuk kita baca ya buat Pisces. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I'll replay with a beautiful word for you. Alright, yuk kita baca. Siapa yang lihat kamu tuh gigit jari di pojokan sambil ngelus dada gitu kan ya, sambil yang namanya menyesal karena telah melepaskanmu gitu. Siapa sih? Tuh kan kadang begitu, kadang ya, kadang sih. OMG. Ya, kita lihat dulu nih teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita lihat ya, ada energi seperti apa sih yang muncul? Kenapa sih dia meninggalkan kamu tuh, kenapa ya? Jadi kalau misalkan dilihat, dia tuh ngelihat hubungan kalian itu bukan sebagai cooperation gitu ya, bukan kerjasama, tapi kayak semacam ada perlombaan gitu loh ya. Jadi alih-alih ngedukung ya, dia ngerasa kayak harus lebih unggul kayak gitu loh. Jadi persaingan ini yang bikin dia kayak merasa nggak mampu menghargai keberadaan kamu ya, kehadiran kamu. Justru lihat kamu sebagai bayangan yang neken gitu loh. Kadang ada ya orang yang seperti itu, berasa bilangnya gini, pasangannya yang dominan gitu kan ya, padahal enggak juga gitu loh, karena kamu lama gitu kan ya. Itu sebabnya alam semesta mendekatkan kamu kepada seseorang yang cepet gitu. Jadi semua tuh pasti akan sudah saling melengkapi. Nah tergantung ritme juga, kalau misalkan kamu ritmenya emang udah cepet, maka gitu kan pasangan juga pasti akan mengimbangi lah. Kebayang kalau misalkan kamu yang lelet gitu kan ya. Nah ya, kalau misalkan kamu ketemu sama pasangan yang pinter banget gitu kan ya, atau yang super smart, super genius dan sebagainya, kalau kamu nggak mau upgrading ilmu, kamu nggak mau belajar ya pasti ketinggalan lah gitu kan. Jadi bukan dia yang ibaratnya mendominasi atau dia yang mengintimidasi kamu untuk gue pinter nih, lu pinter dong gitu. Enggak, tapi justru kan memang dia apa adanya pinter ya, kamu juga harus upgrade juga ilmunya, belajar gitu loh. Sebaliknya pun juga sama seperti itu ya. Jadi kayak kadang-kadang lucu gitu ketika kita berpasangan dengan seseorang, justru kita tidak melihat dia sebagai pasangan kita, tapi malah sebagai saingan kita kan ya, diajak berantem melulu ya kan. Lalu juga ada fase dimana dia itu memandang kamu dengan sikap itu atau sifat lebih ke kayak ngelihat, pernah gak sih kalian dilihat kayak berasa direndahin gitu, seolah-olah apapun yang kamu lakukan tuh gak cukup gitu loh, kurang, selalu kurang gitu. Dan ini menyakitkan loh teman-teman ya, menyakitkan banget, karena sebenarnya ketika kita berpasangan dengan seseorang, kita kan hanya kepingin gitu kan ya, saling mencintai, ingin dicintai apa adanya, tapi dia memilih ibaratnya sikap yang sinis ya, bukan apresiasi. Ketika kamu mungkin mengerjakan A gitu kan, bukannya dapat say thank you atau wow gitu kan ya, tapi malah justru kok segini doang sih gitu ya.
kadang-kadang itu menjengkelkan ya teman-teman ya, dan akhirnya jadi kayak kan kalau udah kayak gitu nanti dia banding-bandingin tuh sama ini sama itu sama ini sama itu. Nah ini ya bisa jadi mati rasa pada akhirnya gitu. Alih-alih menghadapi kayak perasaannya dia sendiri, dia memutuskan aduh males deh ngomong gitu kan, males deh ngomong gitu. Akhirnya di kayak komunikasinya jadi jelek ya teman-teman ya. Jelek, terus habis gitu juga sikapnya juga dingin gitu kan ya, dan berjarak, bahkan mungkin kayak diemnya dia itu ngebikin kamu ngerasa nggak berarti. Jadi kayak silent treatment tuh menghancurkan banget teman-teman ya, serius ya. Silent treatment tuh bikin orang tuh nggak berharga, bikin orang merasa bersalah, dan pada akhirnya end up-nya adalah depresi dan berujung ke bundir ya kan, bisa jadi seperti itu. Jadi dari sini akhirnya dia ninggalin kamu dengan alasan yang mungkin nggak pernah bisa dia ucapkan dengan jelas ya, aneh-aneh lah gitu, nggak masuk akal gitu kan ya, seperti itu. Nah sekarang kita lihat nih alasan kenapa sekarang ini dia menyesal, padahal kapan hari gitu banget gitu kan ya. Kamu tuh nggak lagi kebeban sama masa lalu gitu, jadi kayak energinya kamu sekarang ini lebih banyak ke ringan gitu kan, lebih ngalir aja dan gak terikat sih, lebih ke lebih enteng lah ngadepin hidup ini, bisa senyum, bisa nikmatin hidup gitu, nggak ada beban ibaratnya dari diri ya. Dan ini ngebikin dia di kayak bertanya-tanya gitu, kenapa ya kok aku nggak bisa sekuat itu dulu gitu. Maksudnya kan ngelihat dia ternyata dia tuh baik-baik aja, fine-fine aja, ternyata problemnya tuh ada di aku gitu. Jadi kayak kamu tuh nggak tiba-tiba ya teman-teman ya sampai di titik yang sekarang ini gitu. Ada yang namanya luka ya kamu, air matanya kamu sepanjang perjalanan itu seperti apa, tapi kamu memilih jalan proses, kamu nggak mau shortcut, kamu merawat diri kamu sendiri, belajar, tumbuh ya. Dan kalau misalkan dibilang hasilnya kelihatan nggak sih sekarang ini, ya kelihatan ya, bener-bener kamu tuh kelihatan mateng, lebih kuat, lebih stabil ya. Dan dia nyesel banget karena dulu tuh nggak sabar gitu nemenin kamu ngelewatin proses tersebut. Jadi kayak jadi pribadi yang apa ya, kayak haus akan pengetahuan, haus makna hidup gitu kan. Jadi kayak mencari ilmu yang memang bener-bener ilmu, asal nggak ilmu hitam ya guys ya. Ya, ini kayak pengalaman, spiritualitas atau apapun yang mungkin bisa membuat hidup kamu jauh lebih bernilai. Jadi sikap ini yang membuat pada akhirnya kamu jadi kayak bersinar ya. Karena orang yang terus belajar itu selalu memancarkan energi yang cukup menarik teman-teman ya. Dan di balik semua perubahan itu kamu tetap memegang loh yang namanya tulus ya sama seseorang. Kamu gak jadi seseorang yang kayak pahit gitu ya, walaupun mungkin sudah pernah merasakan kepahitan gitu ya. Kamu gak membalas yang namanya kebencian dengan kebencian ya. Justru ini bagus teman-teman ya. Justru ketulusan seperti ini yang ngebikin dia tuh semakin kayak nyesel gitu ya, karena mungkin pernah menyakiti gitu kan ya, walaupun apa ya, kamu tuh pernah disakiti sama dia gitu, tapi kamu tetap menunjukkan hati yang murni ya, kamu tetap menunjukkan hati yang ya udahlah gitu ya. Dan kamu tuh sekarang berani banget gitu ya, kompetitif ya, sehat teman-teman ya, entah di pekerjaan, di bisnis atau di bidang lain, kamu tuh nggak lagi pasif, kamu menunjukkan kemampuan kamu ya, bersaing dengan cara-cara yang elegan lah gitu, asik ya. Dan prestasinya makin banyak ya, dan ketika dia melihat ini ya dia nyesel gitu kan, karena dulu dia tuh banyak ngeremehin kamu gitu, nggak bisa ngelihat sisi yang ini gitu loh ya. Gitu kadang-kadang ya. Jadi kayak dia gila sendiri gak sih sekarang ini setiap kali ngelihat kamu lewat kabar sama seseorang, atau bahkan mungkin lewat media sosial atau apa ya, ingetan sama sikapnya dia dulu ke kamu ya, nyala-nyalain kamu, ngeremehin kamu ya. Terus akhirnya jadi kayak ngebanding-bandingin kamu, dingin dan lain sebagainya ya. Kamu sekarang ini justru bisa membuktikan gitu bahwa kamu tuh bisa maju hidupnya, bisa tumbuh ya, bisa lebih bermakna, lebih tulus lah ya, bahkan mungkin mampu bersaing secara sehat. Dan semua ini malah bikin dia jadi kayak merasa kecil gitu ya, jadi ada penyesalan sih di dalam diri.
andaikan gitu kan dulu aku nggak ngelepas dia atau mungkin aku bisa ikut apalah kayak gitu ya temen-temen ya kayak gitu. Ini kayak kadang emang agak susah ya apalagi kalau misalkan orang yang sok-sokan banget ya, sok pinter lah, sok kaya lah, sok apalah, sok apa ya, banyak kan kayak begitu ya kan ya, apalagi kalau misalkan kalian timpang banget dalam hal-hal yang ya nggak cuma satu hal aja tapi banyak hal. Nah ini ya kalau tidak didasari dengan eh, kematangan secara emosional ya akhirnya jatuhnya ya seperti itu teman-teman guys. Right ya, ini buat kalian semua teman-teman Pisces. Semoga kalian ketemu dengan orang-orang yang baik, dan kalaupun kalian masih ketemu dengan orang-orang yang kurang baik ya, semoga gitu kan ya, semoga yang gak baik ini berubah jadi baik. Amin ya. Kita jumpa lagi teman-teman di next timeless general reading, next video dengan tema-tema yang berbeda, dengan zodiak-zodiak yang mungkin juga berbeda ya. Thank you so much for listening. Remember for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.